Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kedua ini saya akan melanjutkan pembahasan ya untuk chapter 12 tentang traditional algorithm atau algoritma tradisional. Saya bacakan beberapa idenya di sini. More than century traditions ya of tradition plus pressures from families at least partly responsible for our unwillingness and abandon. Intinya adalah di sini bahwa algoritma tradisional ini secara sudah sangat lama sekali ya ditekankan ya kepada masyarakat ya, meskipun mereka tidak menyukai metode ini. Nah, jadi langsung saya ke idenya. Di sini ada beberapa ide penting terkait dengan tradisional ini. Yang pertama adalah delay. Delay di sini adalah tunda ya. Ditunda. Jadi students are not likely to invent the traditional algorithm. You will need to introduce and explain each algorithm to them and help them understand how and why they work. Jadi kita tidak bisa mengajarkan algoritma algoritma tradisional ini secara langsung begitu. Jadi pastikan kita harus menjelaskan terkait metode itu ya, bagaimana dan mengapa metode itu bisa bekerja atau beroperasi seperti itu. Jadi tidak bisa hanya memberikan contoh, tapi kita tidak bisa menjelaskan kenapa metode itu benar dan untuk digunakan seperti itu. Nah, di sini ada ide yang bagus juga. If you plan to teach the traditional algorithm, you will advise to first spend significant times with invented strategies. Maksudnya adalah jika Anda sebagai guru nantinya berencana untuk mengajarkan algoritma tradisional ini, maka disarankan pertama Anda harus berfokus ya, memaksimalkan usaha Anda untuk mengajarkan dulu strategi penemuan dulu. Ya, jadi kalau sudah strategi penemuan itu siswa betul-betul paham, Anda baru bergerak ke metode tradisional ini begitu. Karena kecenderungannya kalau Anda mengajarkan metode tradisional dulu, maka susah untuk beralih ke metode yang lain seperti itu. Itu berdasarkan hasil penelitian ya. Nah, kemudian itu idenya. Kemudian yang kedua ada cultural difference in algorithm ya, perbedaan budaya dalam algoritma. Di sini dibuatkan ide knowing more about the diverse algorithm. Jika siswa itu mengetahui lebih banyak algoritma yang beragam ya, ini bring to classroom and their ways to record symbol for doing mathematics. Ini akan membawa kelas Anda, siswa Anda dan caranya mengerjakan matematika itu for doing mathematics, yaitu bermatematika. Jadi yang namanya bermatematika itu, melakukan matematika itu tidak hanya berfokus pada satu cara gitu ya. Jadi dia harus mengenal banyak sekali metode algoritma. Sini jelaskan Oke, saya lanjutkan saja biar cepat ya. Oke. Di sini ada ide juga learning more about what your students ya, belajar lebih tentang apa yang siswa Anda particularly those from the cultural background are doing and thinking. As the explore operation with number is often opportunity to expand your own repertoire. Jadi kalau kita mempelajari siswa kita secara lebih mendalam seperti background budayanya, kemudian bagaimana dia berpikir ya terkait dengan operasi bilangan, itu menjadi kesempatan bagi Anda untuk mengembangkan pembelajaran Anda nantinya. Oke, setelah itu development of student invented strategies. Ini pengembangan dari strategi penemuan siswa.
ya. Di sini ada ide yang bagus ya. Student do not spontaneously invent wonderful computational method while the teacher sit back and watches. Jadi siswa itu tidak secara tiba-tiba dia mahir dalam menghitung, ya, mahir menggunakan metode menghitung, ya. Pada saat gurunya itu duduk-duduk dan nonton, ya. Jadi memerlukan proses di sini yang harus serius untuk di ini. Makanya di sini ada beberapa lingkungan pembelajaran yang harus dijamin, ya, untuk mensupport, ya, perkembangan siswa dalam menggunakan strategi penemuan. Yang pertama, expect and encourage student to student interaction, discussion and conjecture. Jadi guru harus mendorong siswa untuk bisa berinteraksi satu sama lain, berdiskusi dan conjectures, yaitu menduga. Kemudian yang kedua, celebrate when student clarify. Jadi guru harus menunjukkan, ya, ketika siswa mengklarifikasi, memberikan kesempatan ketika siswa mengklarifikasi, ya, pengetahuan sebelumnya yang dia punyai, dan mencoba berusaha untuk mengkonstruk ide yang baru. Dan yang ketiga, encourage curiosity, ya, mendorong rasa ingin tahu dan pemikiran yang terbuka untuk mencoba hal yang baru. Dan yang keempat, talk about both right and wrong ideas in non-evaluations or threatening way. Jadi mendiskusikan, ya, yang salah dan benar tanpa mengevaluasi. Jadi istilahnya itu siswa diberikan saja kesempatan, baik dia mau salah mau benar, yang tanpa mengevaluasinya. Artinya mengevaluasi itu ya tanpa dinilai. Jangan sampai kalau siswa menjawab benar terus menjawab salah, memberikan pendapat yang salah terus dinilai jelek begitu. Tidak boleh seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada use context and story problem. Ya, gunakan konteks dan masalah sehari-hari, ya, untuk menarik minat siswa. Dan yang ada lagi, move unsophisticated idea to more sophisticated thinking. Jadi kita harus, ya, bergerak daripada ide-ide atau masalah-masalah yang sederhana, kemudian baru bisa melanjutkan ke masalah yang lebih complicated, yang lebih kompleks. Seperti itu. Kemudian berikutnya terkait dengan model to support inventive strategies, ya, model-model untuk mendukung strategi penemuan. Di sini ada beberapa, ya. Yang pertama ada di sini ada empty line numbers atau apa itu ya namanya. Yang pertama di sini ada apa ini namanya ini, take apart, ya, memecah-mecah bilangan, ya, memecah-mecah bilangan untuk bisa mempermudah menghitung. Contohnya bagaimana 86 tambah 47. 47 itu kita tahu itu 20 dan 7. Kalau 86 itu 80 dan 6. Untuk menghitungnya kita mudahnya, ya, 20 tambah 80 jadi 100. Kemudian ditambah 20 lagi jadi 120. Baru setelah itu 6 ditambah 7 jadi 13. Jadi 120 tambah 13 133. Ini memecah-mecah bilangan atau taking apart, ya. Kemudian ada juga yang menggunakan the empty line atau metode garis kosong, ya. Ya, misalkan ini di sini berapa 4 kali ini dipraktikkan untuk perkalian, ya. 4 kali 68. 4 kali 68 kita startnya dari 70. Ingat, kalau kita melangkah 1 kali, berarti 2 kalinya jadi 70 tambah 70 lagi jadi 140. Jadi kalau dia 70 itu dikalikan 4 akan, ya, jadi langkahnya 2 kali 70 140. 140 2 kalinya jadi berapa? 280. Ya, jadi 70 ke 140. 140 2 kalinya lagi jadi 280. Kita ingat bahwa startnya tadi dari 70, ya. Padahal yang dijadi pertanyaan ada kan 68. 68 itu 2 kurangnya dari 70, sehingga kita mundur 2 kali juga sebanyak 4. 2 2 2 2. Jadi mundurnya berapa? 8. 280 dikurangi 8 272, ya. Ini untuk perkalian, ya. Kemudian sekarang kita coba ke ini, student inventive strategies for addition and subtraction. Ini strategi penemuan, ya, untuk penjumlahan dan pengurangan.
Nah, yang pertama penjumlahan dan pengurangan, ini ada beberapa contoh ya. Ya, beberapa contoh masalah di sini. Seperti misalkan Tommy dia membaca sampai di halaman 47. Kemudian dia membaca 8 halaman lagi. Nah, jadi dia ada di halaman berapa? Nah, ini contoh soal yang sederhana. How far is it from 68 to 75 misalkan. Berapa jaraknya dari 68 ke 75 ya. Kemudian di sini Ruth punya 52 sen. Dia membeli mainan ya 8 sen. Jadi berapa banyak sisanya misalkan. Ini contoh-contoh masalah sederhana. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ini mulai daripada yang sederhana ya, ini menggunakan apa? Little time frame. Dia pakai semacam kayak kartu begitu ya. Yang ini isinya 10-an, jadi kalau semacam itu berikutnya adding two digit numbers ya. Adding two digit numbers artinya menambahkan bilangan yang terdiri dari 2 digit, yang terdiri dari 2 angka. Itu seperti apa? Di sini ada contoh, misalkan 46 tambah 35. Ya, siswa mungkin menambahkan 4 dengan 46 agar dia jadi berapa? Agar dia jadi 50 ya. Agar jadi 50, dan kemudian menambahkan lagi 31 karena sudah diambil tadi 4 ya, jadi 31. 35 diambil 4 kan jadi 30, tambah 31 lagi jadi berapa? 81 ya. Jadi 81. Ini contohnya. Kemudian itu ya, nanti dibaca sendiri. Kemudian bagaimana dengan subtracting by counting up? Nah, ini pengurangan dengan menghitung. Ini ada beberapa contoh ya, beberapa ilustrasi di sini. Jadi kalau 40 misalkan di sini soalnya 46, oh ini penjumlahan ya. Ini penjumlahan, contoh penjumlahan. Seperti tadi tuh, taking apart, jadi memisah-misah. 46 tambah 38 ya. Sekarang 40 tambah 30 70, sisanya 6 tambah 8 14, jadi 84. Jadi ada untuk penjumlahan aja di sini ada berapa contoh ini? Tuh ada beberapa metode, ada 4 metode. 1 2 3 4, ada 4. Ya. Nah, ini juga ada metode yang menarik, 46 tambah 38. Dia startnya dari 40 tuh. Ya. Nah, 38 dia loncat ke 40, itu loncat 2. 40 ya, dari 40. Kemudian kenapa dia Oke. Jadi dia balik nih sebenarnya. 46 ditambah 38. 46 ditambah 8. Jadi duanya dikasihkan ke 38 agar jadi 40. Di sini kan karena duanya dikasih, jadi sini jadi 44. 40 ditambah 4 jadi 84 ya. Anda pahami sendiri itu. Nah, kemudian bagaimana dengan pengurangan? Nah, ini ada beberapa contoh pengurangan di sini. Bagaimana 73 kurangi 46? Nah, ya 73 dikurangi 46. Di sini dia startnya dari 46. 46 tambah 20 66. 66 tambah 4 70. 70 tambah 3 73. Nah, jadi 20 tambah 4 tambah 3 jadi 27 ya. Jadi bagaimana startnya dari 46 menuju ke 73, ternyata membutuhkan ini 20 tambah 4 tambah 3, sehingga di totalnya ada 27 ya. Ini bagaimana ini? 73 dikurangi 46. Dia sama startnya juga dari 46 ya. Nah, jadi 46 ditambah 4 jadi 50. Kalau ini 46 tambah 20, ini 46 tambah 4 jadi 50. 50 tambah 20 70. 70 tambah 3 73. Jadi 4 tambah 20 tambahnya jadi 27.
Jadi, banyak cara yang bisa dilakukan ya. Untuk perkalian Anda bisa baca sendiri ya. Untuk perkalian saya kira tidak terlalu sulit. Ini untuk perkalian, strategi untuk perkalian dia pakai partisi. Jadi kalau 27 kali 4 ya, 4 dulu kali 20 itu berapa? 80 ya. 4 kali 7 28 dijumlahkan 108. 268 kali 7. Nah, dia partisi lagi. Yang pertama 200 kali 7, berikutnya 7 kali 60 kali 7, selanjutnya 7 kali 8. Dia partisi. Ini salah satu contoh ya. Bagaimana dengan pembagian Anda pelajari sendiri ya. Saya kira itu cukup penjelasan dari saya. Jadi ada 2 pembahasan untuk chapter 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.